Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami sebagai kelompok 9 prodi matkul studi Al-Quran yang akan menjelaskan presentasi tentang hukam dan mutasabih. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Tika Asal Pasha, prodi pendidikan Islam, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdinan Adnan Syakir dari prodi manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya kita akan memasuki materi hukam dan mutasabih. Kita tampilkan dulu. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian hukam dan mutasabih, yang kedua, sebab-sebab adanya ayat hukam dan mutasabih, Dan macam-macam ayat mutasabih, juga hikmah adanya ayat hukam dan mutasabih. Begitupun pula kesimpulan untuk penjelasan materi tersebut. Nah, sebenarnya ada pengertian hukam. Hukam ini adalah isim maf'ul dari fi'il hakama yukimu, yang berbahasa artikan dengan menahan diri dari goncangan. Kata al-hukm berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Secara istilah, hukam adalah dalil atau ayat yang jelas maknanya, tidak perlu diterima lagi, dan juga yang bisa dipahami tanpa membutuhkan rujukan kepada yang lain. Jadi ayat hukam ini sudah jelas pada lapor dan maknanya, yang tidak ada terdapat bahasa asing di dalamnya, dan juga dapat dipahami oleh beberapa orang, dan tidak perlu ditampilkan lagi. Artinya, Pengertian mutasabih dari fi'il tasyabbah yang tasyabbahu, yang menurut bahasa berarti seluruh ayat yang saling menyerupai satu sama lain. Untuk penyerupaan itu dalam kesempurnaan, kebagusan, kebaikan, dan dalam memberikan banyak hikmah di dalam Al-Quran. Secara istilah, mutasabih dapat diartikan sebagai ayat yang mempunyai banyak makna yang masih butuh untuk dijelaskan lagi. Yaitu salah satu cara untuk mengetahui bahwa ayat itu mutasabih itu dengan mengetahui atau mendalami makna setiap ayat yang butuh penjelasan yang lebih berlanjut, juga perumpamaan yang ada kaitannya dengan ayat tersebut. Lanjut. Sebab adanya ayat hukam. Para ulama memberi pendapat tentang sebab adanya ayat hukam itu sudah jelas keterangan para ulama mengenai ayat hukam mengarah pada surah Hud ayat 1, yang langsung pada artinya yaitu suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Ayat tersebut memiliki makna bahwa susunan setiap kalam Al-Quran yang berupa ayat hukam tersusun rapi dan logis, di mana pemahaman yang dapat dicerna oleh nalar tidak terlalu acak-acakan, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Sama seperti tadi ya, ayat hukam itu tidak perlu ada pentakwilan lagi atau tidak perlu ditafsirkan lagi, karena ayat tersebut sudah jelas maknanya, lafaznya pun sudah jelas, dan tidak perlu untuk dibahas lebih dalam lagi. Lanjut. Sebab-sebab adanya ayat mutasabih, yaitu mempunyai beberapa aspek yang bisa memunculkan bahwa ayat itu mutasabih, yaitu kesamaran pada lafaz. Kesamaran pada lafaz banyak dijumpai di Al-Quran. Salah satunya itu bisa menjadi jelas ketika ayat tersebut sudah diketahui antara hubungan satu sama lain. Contoh ayat yang menjelaskan kesamaran lafaz yaitu pada ayat wa fakihata wa abba, yang mempunyai makna buah-buahan serta rumputan. Kata abba pada ayat tersebut jarang ditemukan dalam Al-Quran, sehingga asing untuk diketahui secara jelas. Juga ada ayat
Selanjutnya yaitu mata alakum wali amikum. Contoh kesamaran lafaz pada ayat tersebut, ayat mata alakum wali amikum mempunyai makna mustarak, yaitu ada kaitannya makna dengan ayat-ayat yang lain. Juga yang kedua, sebab-sebabnya kesamaran pada makna ayat. Kesamaran tersebut dapat memicu menjadi kurang jelas terhadap maknanya yang masih butuh untuk pentakwilan atau perumpamaan yang lain. Dan yang ketiga sebabnya yaitu kesamaran pada lafaz dan makna ayat. Kesamaran pada lafaz dan makna ayat ini terkadang adanya ayat musabihat, terjadi disebabkan kesamaran dalam lafaz dan makna ayat-ayat itu sendiri. Dituduhkan seperti Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 189. Saya membacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al-birra taqwa. Yang artinya, dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tapi kebijakan itu ialah kebijakan orang yang bertakwa. Di antara keterangan bila mereka berihram dengan umrah, mereka tidak masuk ke dalam rumah karena menjaga perkara haram, dan dalam ihram ialah tertutup kepalanya, sehingga seorang laki-laki apabila berhajat untuk masuk ke rumahnya, dia tidak masuk dari pintu depan rumahnya, tapi dia memanjat dinding dari belakang rumahnya, lalu diturunkan ayat ini. Kesamaran ayat ini terjadi pada lafaz dan maknanya yang tidak dapat dipahami sebelum mengerti adat istiadat kasimi. Selanjutnya yaitu macam-macam ayat mutasyabih. Salah satu ayat yang tertulis di surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasbitu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang mempunyai artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahui, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, ini kan mengandung seperti tentang zat Allah yang kita itu secara tidak langsung memahami atau paham tentang ayat tersebut. Makanya ini jadi ayat pada ayat tersebut. Dan yang ayat kedua yaitu ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya melalui penelitian dan pengajian sesama, seperti ayat-ayat yang namanya bersifat umum atau yang maknanya lahir dari singkatnya, redaksi dan atau susunan katanya. Contohnya ini ayat Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum an la tusitu fil yatama fankihuuna ma lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Yang terjemahnya yaitu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kamulah wanita yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Oke. Dan lanjut slide berikutnya. Ayat yang masih menjelaskan tentang ayat yang macam-macam tasabiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ayat tersebut artinya, ya Tuhanku, jadikanlah dia seorang yang paham dalam masalah agama dan
karena kepadanya takwil. Jenis ketiga inilah yang jadi bahasan panjang antar ulama, apakah ayat-ayat mutasyabihat itu masih perlu untuk diketahui lagi. Itu masih menjadi permasalahan yang sampai sekarang masih belum diketahui secara jelas. Ya, sekarang adalah 5 ayat hendak mukam dan filosofi. Yang pertama 5 ayat mukam yaitu mendorong manusia memahami arti dan maksudnya, juga mendorong mereka dalam mengerti makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Jadi hikmah salah satunya ayat mukam ini kita bisa mudah artinya dengan secara jelas, tidak perlu mencari penafsiran atau pentakwilan yang ada dalam ayat tersebut. Juga kita bisa menghayati Quran ayat Quran tersebut supaya bisa menjadi supaya bisa mengamalkan atau melakukan secara. Jadi ayat kami dapat diketahui secara jelas tanpa ada penafsiran secara lain, karena ayat tersebut itu sudah paten, kalau katanya itu paten. Jadi kita belajar Al-Quran bisa langsung mengerti dengan lafaz secara teks doa tersebut. Yang kedua, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam isi ajarannya, karena lafaz ayat-ayat dengan sehingga sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Jadi mukam ini juga menghilangkan kebingungan dari kita, tidak perlu dipikirkan lagi karena ayat tersebut itu sudah jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Selanjutnya hikmah ayat mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabih mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya dengan jalan lebih giat belajar, tekun mengkaji sehingga menambah pahala bagi orang yang belajarnya. Maksudnya itu ayat mutasyabih kita bisa belajar secara dalam untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, salah satunya yaitu ilmu balaghah yang sering dipelajari oleh santri untuk mengetahui makna-makna dan susunan kalimat yang berada di Al-Quran, supaya kita bisa mempelajari apa isi Al-Quran dengan mengerti ilmu balaghah tersebut. Yang kedua, keberadaan ayat-ayat ini juga merupakan cobaan dan ujian bagi manusia, apakah mereka percaya atau tidak tentang hal-hal gaib berdasarkan berita yang disampaikan oleh orang yang benar. Maksud penjelasan ini, ayat-ayat ini secara tidak langsung memberi kita pelajaran bahwa di dunia ini masih banyak kesamaran yang belum bisa diperjelas lebih lanjut. Maka dari itu kita bisa belajar dari ayat-ayat mutasyabih untuk mengerti secara keseluruhan apa yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga yaitu sebagai bukti atas kelemahan dan kebodohan manusia, bagaimanapun besar kesiapan dan banyak ilmunya, Allah yang mengetahui segalanya. Jadi yang ketiga, penjelasan yang ketiga ini, Allah itu memberi kita untuk bisa belajar. Karena di hidup di dunia ini seseorang diharuskan untuk belajar mengetahui apa yang ada di sekitar lingkungannya, juga mengamalkan perilaku dan tingkah-tingkah yang seperti Nabi Muhammad telah contohkan. Karena ayat tersebut ini menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran itu mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Yang keempat, adanya ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran merupakan sebuah bukti kemukjizatannya. Ya, ini penjelasan yang keempat ini bahwa Allah itu tidak ada yang menandingi dalam hal apapun. Salah satunya mukjizat Nabi Muhammad yaitu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran ini menandakan bahwa di seluruh dunia ini tidak ada yang bisa menyandingi sastra sastra Al-Quran. Sebelum dia ingin mempelajari harus bisa
mengerti ilmu-ilmu alat atau ilmu-ilmu asal yang bisa memahami Al-Quran. Nah, jadi tidak jelas ya kalau mutasabi itu sebagai mukjizat juga dalam Al-Quran dan tertera pada poin keempat tadi. Nah, ini kesimpulan dari ayat mukam mutasabi. Dengan adanya ayat mukam mutasabi, maka kita semua untuk berpikir dan merenungkan bersama betapa maha besarnya Allah SWT. Maka adanya mukam dapat memudahkan bagi manusia untuk memahami arti dan maksudnya tersebut. Juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna agar mudah mengamalkan pelaksanaan cita-cita sama seperti tadi yang sudah dijelaskan pada pengertian mukam juga dasar-dasar pada ayat mukam. Terus Karena ayat mutasabi dibahas itu mempunyai banyak kesamaran seperti suatu lafaz yang itu mempunyai makna yang ditangkap oleh berbagai manusia atau ulama, itu mempunyai makna tersendiri. Sedangkan ayat mutasabi itu hanya berupa satu kalimat atau satu ayat atau satu kata, itu mengandung banyak unsur makna. Jadi kita harus lebih bisa memahami ayat mutasabi dengan belajar ilmu-ilmu asal munculnya Al-Quran tersebut. ya, jadi ayat mukam dan mutasabi ini sama-sama bisa dijadikan hujah atau dalil-dalil untuk mengetahui kebijaksanaan Allah dan juga kebesaran Allah serta mukjizatnya dalam Al-Quran. Oke, seperti itu tadi penjelasan kami tentang ayat-ayat mukam dan mutasabi. Semoga bermanfaat ke depannya. Ya. Dan mohon maaf apabila tadi penjelasan kami yang kurang jelas atau dapat memberikan kesalahpahaman. Atas setiap kata saya ucapkan permohonan maaf. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.